Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul A Quiet Place. Film ini terdiri dari 2 sequel, yang mana saya akan menjelaskan filmnya dalam satu video. Film ini dirilis pada tahun 2018 untuk part yang pertama, dan tahun 2020 untuk part yang kedua. Film ini disutradarai oleh John Krasinski yang sekaligus menjadi aktor dalam film ini. Dan film ini juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Emily Blunt, Millicent Simon, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Sebab, bagaimanapun juga menonton filmnya secara langsung akan lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan tulisan, jika hari ini tepat pada hari ke-89. Kemudian, kita beralih ke beberapa orang yang sedang mencari makanan di supermarket. Mereka ini adalah sebuah keluarga. Pada saat itu, seorang wanita yang bernama Evelyn sedang mengobati anaknya yang sedang sakit. Dia bernama Markus. Sementara itu, kakak tertua yang bernama Regan sedang mengobrol dengan adik terakhirnya yang bernama Bee. Regan merupakan anak yang memiliki kelainan khusus pada indera pendengarannya, yang mana dia tak bisa mendengar suara sedikit pun. Ayah dari anak-anak tersebut yang bernama Lee mengajari anaknya untuk menggunakan bahasa isyarat. Sebab hanya hal inilah cara satu-satunya untuk berkomunikasi dengan Regan. Saat akan pulang, Lee tak memperbolehkan Bee yang akan membawa mainan pesawat. Sebab suara dari mainan itu akan memancing monster misterius yang sangat ganas. Namun, Regan yang tak ingin melihat adiknya bersedih langsung memberikan mainan tersebut kepada Bee. Mereka semua berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini untuk mencegah terjadinya suara yang dihasilkan oleh langkah kaki. Saat melewati sebuah jembatan yang berada di tengah hutan, Bee yang membawa mainan pesawat tak sengaja menghidupkan mainan tersebut sehingga menghasilkan suara. Dengan sangat panik, Lee langsung berusaha menyelamatkan nyawa anaknya yang sedang diburu oleh monster misterius. Sialnya, monster tersebut lebih dulu membunuh Bee sebelum Lee berhasil menyelamatkan anaknya. Kemudian, kita beralih ke 472 hari kemudian. Tepat pada hari ini, Evelyn mengandung anak dari Lee yang sudah berumur 9 bulan. Kini, keluarga dari Evelyn sudah membuat tempat tinggal yang berada di tengah ladang. Mereka sudah tinggal di tempat ini kurang lebih selama 1 tahun. Menjelang hari kelahiran bayinya, Evelyn membuat beberapa tempat yang digunakan untuk kelahiran bayinya nantinya. Sementara itu,
Lee masih belum bisa melupakan B yang tewas di jembatan sebelumnya. Semenjak insiden tersebut, Lee seperti merasa benci terhadap Riken. Hal ini pun membuat Lee melakukan pilih kasih terhadap anaknya. Saat malam harinya, mereka semua melakukan makan malam dengan bahan makanan seadanya. Saat tengah makan malam, Lee tiba-tiba mendengar suara benturan yang berasal dari atap rumah. Saat Lee mengeceknya, ternyata itu hanyalah sekumpulan tikus. Selesai melakukan makan malam, Lee membuat sebuah alat elektronik yang entah fungsinya untuk apa. Kemudian, film pun beralih ke 473 hari kemudian. Pada hari ini, kondisi kandungan dari Evelyn sudah semakin besar seperti akan melahirkan. Sementara itu, Riken yang ingin mendatangi ayahnya tiba-tiba dilarang oleh Lee ketika Riken akan mendatangi ruang bawah tanah. Lee menjelaskan jika tempat itu merupakan tempat penelitiannya dan Riken dilarang masuk ke tempat tersebut. Riken yang terlanjur emosi merasa jika ayahnya telah melakukan pilih kasih kepadanya. Di tempat yang berbeda, Evelyn sedang mengajari Markus tentang cara membaca tulisan yang benar. Markus yang sedang belajar kemudian didatangi oleh Lee agar mau ikut bersama Lee untuk melakukan perburuan. Namun, Markus malah menolaknya. Hal ini pun membuat Riken menawarkan dirinya. Lee kemudian mempertegas jika Markus harus ikut bersamanya. Sedangkan Riken, dia diperintahkan untuk menjaga Evelyn yang ditakutkan akan melahirkan. Setelah beberapa saat, akhirnya Lee bersama dengan Markus langsung memulai perjalanan mereka. Riken yang merasa jika dirinya sudah diabaikan, kemudian berniat untuk mendatangi tempat kematian dari adiknya. Lee bersama dengan Markus yang tiba di tepi sungai, kemudian mengecek perangkap ikan yang telah disiapkan oleh Lee sebelumnya. Lee kemudian mengajak Markus untuk menuju ke air terjun. Lee berteriak dengan sangat keras. Lee juga menjelaskan jika monster tersebut tak akan bisa mendengar suara jika ada suara air yang lebih keras seperti suara air terjun. Saat hari menjelang sore, Markus menceritakan kepada Lee jika Riken sebenarnya merasa bersalah terhadap kematian dari B. Dan Riken juga merasa jika Lee sudah tak mencintainya. Seketika, Lee pun seperti merasa bersalah sebab dia yang mengabaikan Riken semenjak kematian dari B. Saat pulang dari sana, Lee bersama dengan Markus melihat kakek tua yang berdiri di samping pohon. Kakek tua tersebut telah membunuh istrinya dengan sangat sadis. Dan kakek itu pun juga berteriak yang membuat monster misterius sebelumnya langsung membunuh kakek tersebut. Sementara itu, Evelyn yang berada di dalam rumah kini mulai merasakan jika dia akan melahirkan. Saat Evelyn berjalan ke bawah tangga, dia pun tak sengaja menginjak paku yang tertancap di bawah tangga.
suara dari jeritan Evelyn membuat monster misterius sebelumnya kini berada di dalam rumah dari Evelyn. Evelyn kemudian menyalakan lampu peringatan yang digunakan sebagai tanda jika rumah mereka telah dimasuki oleh monster misterius. Saat Lee bersama Markus hampir tiba di depan rumah, mereka pun melihat lampu berwarna merah yang bertanda jika monster misterius kini berada di dalam rumah mereka. Lee kemudian meminta Markus untuk menyalakan kembang api yang telah disiapkannya sebelumnya. Sementara itu, Evelyn sudah hampir melahirkan bayinya yang sedang dia kandung. Beruntungnya, kembang api yang dinyalakan oleh Markus berhasil menarik perhatian dari monster sebelumnya. Lee kemudian menggendong Evelyn bersama dengan bayinya untuk menuju ke gudang yang telah disiapkan sebagai tempat persembunyian. Sementara itu, Regan yang akan berjalan pulang merasa kesakitan dengan alat frekuensi suara yang telah diberikan oleh Lee. Hal ini dikarenakan monster sebelumnya yang tak kuat menahan frekuensi suara yang sangat keras. Kembali ke Evelyn, di sini dia meminta Lee untuk mencari kedua anaknya, sebab kematian dari B sudah cukup bagi Evelyn untuk merasakan kesedihan. Dirinya tak ingin ada seseorang lagi yang harus tewas diserang oleh monster sebelumnya. Regan yang berada di ladang jagung akhirnya bertemu dengan Markus yang sedang bersembunyi di tempat tersebut. Mereka kemudian membuat api unggun untuk menunggu kedatangan dari Lee. Sementara itu, Evelyn yang berada di tempat persembunyiannya tak menyangka jika monster sebelumnya kini berhasil masuk ke tempat dia berada. Dengan sangat berhati-hati, Evelyn langsung menyelamatkan bayinya yang berada di hadapannya. Sementara itu, Markus yang berada di atas dari penyimpanan jagung harus terjatuh ke atas tumpukan jagung. Hal ini pun menimbulkan suara yang cukup keras. Dengan begitu, suara tersebut pun memancing monster sebelumnya untuk mendatangi tempat dari Markus dan juga Regan berada. Saat monster tersebut akan menyerang mereka berdua, alat frekuensi suara dari Regan berhasil mengusir monster tersebut. Kini, Regan pun menyadari jika monster tersebut tak menyukai frekuensi suara yang sangat keras. Lee yang sudah tiba di penyimpanan jagung langsung memeluk kedua anaknya. Saat akan pulang ke rumah, Lee tiba-tiba diserang oleh monster sebelumnya yang muncul di belakangnya. Lee yang tengah sekarat kemudian mengorbankan dirinya agar Regan bersama dengan Markus bisa menyelamatkan diri dari sana. Sebelum Lee mengorbankan nyawanya, dia memberikan isyarat kepada Regan jika dirinya sebenarnya sangat menyayangi Regan, dan Lee pun kini harus mengembuskan nafas terakhirnya. Markus bersama dengan Regan yang tiba di halaman rumah
kemudian pergi ke ruang bawah tanah tempat dari Lee bekerja. Di tempat tersebut, Regan melihat berbagai alat elektronik yang merupakan alat buatan untuk melawan monster tersebut. Lee telah mempelajari tentang monster tersebut yang tak bisa dibunuh dengan senjata apapun, sebab tubuh monster tersebut seperti dilapisi oleh besi. Saat Evelyn sedang berdiam diri, datanglah monster sebelumnya yang berniat akan menyerang mereka. Regan kemudian menyalakan alat frekuensi suara yang dimilikinya sebelumnya. Seketika, monster tersebut pun langsung merasakan kesakitan. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Evelyn untuk menembak bagian kepalanya, sebab saat frekuensi suara tersebut berdenging, kepala monster tersebut seperti membuka topeng yang dipakainya. Kini mereka pun menemukan kelemahan dari monster tersebut, dan kemudian part yang pertama pun berakhir. Lanjut ke part yang kedua. Di awal part yang kedua ini, cerita dibuat flashback ke hari pertama sebelum monster sebelumnya menyerang ke permukaan bumi. Pada hari itu, Lee yang akan pergi ke perlombaan dari Markus menyempatkan dirinya untuk mampir ke sebuah supermarket. Lee membeli beberapa makanan untuk dijadikan cemilan ketika menonton perlombaan Markus nantinya. Ternyata perlombaan yang diikuti oleh Markus adalah permainan bola bisbol. Lee bersama dengan keluarganya berusaha memberikan semangat kepada Markus. Perlombaan pun terlihat ceria dengan banyaknya penonton yang hadir di perlombaan tersebut. Akan tetapi, saat hari mulai menjelang siang, terlihat sebuah meteor yang berada di luar angkasa kini akan jatuh ke permukaan bumi. Perlombaan pun seketika dihentikan saat itu juga. Lee bersama dengan Evelyn memutuskan untuk pulang ke rumah yang mereka tinggali. Saat di tengah jalan, muncullah monster misterius yang berada di kota tersebut. Monster ini kemudian menyerang tempat persembunyian dari Lee. Beruntungnya, Lee berhasil kabur dari sana. Dan itulah awal mula monster tersebut bisa berada di planet bumi. Kembali ke masa sekarang, Evelyn bersama dengan ketiga anaknya kemudian berencana untuk mencari tempat tinggal di luar sana. Sebab rumah yang mereka tinggali saat ini kini telah hancur akibat serangan monster sebelumnya. Evelyn mengambil beberapa barang yang mungkin akan mereka butuhkan nantinya. Sedangkan Regan, dia mengambil alat frekuensi suara hasil penemuan dari ayahnya. Kini mereka pun sudah siap untuk melakukan perjalanan. Jalan demi jalan sudah mereka lalui, hingga pada suatu saat mereka pun tiba di sebuah stasiun kereta yang kini sudah tak beroperasi. Saat Evelyn memasuki pagar kawat di tempat tersebut,
Tak disangka terdapat sebuah jebakan yang dapat menimbulkan juara. Tak berhenti di situ, Markus yang berlari paling depan harus terkena jebakan di bagian kakinya. Sementara itu, terdapat seseorang yang mengawasi mereka dari atap bangunan. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah monster misterius yang kini akan menyerang mereka. Regan pun langsung menghidupkan alat frekuensi suaranya, dan Evelyn langsung menembak monster tersebut. Saat Evelyn akan melarikan diri dari sana, terdapat seorang pria yang kemudian mengajak Evelyn bersama dengan anak-anaknya untuk menuju ke tempat persembunyian. Saat berada di tempat persembunyian, Evelyn mengenal pria tersebut yang ternyata itu adalah Emmet. Evelyn mengenal Emmet sebab dia adalah sahabat dari Lee. Saat keadaan sudah terkendali, mereka semua kemudian melakukan persiapan untuk berjaga-jaga. Evelyn menjelaskan kepada Emmet jika Lee atau suaminya kini telah tewas, dan Evelyn memohon kepada Emmet agar diperbolehkan tinggal di tempat tersebut. Markus yang mendengarkan suara radio dengan menggunakan headphone tiba-tiba mendengar suara musik yang entah dari mana. Sebab selama ini tak ada satupun sinyal radio yang menyiarkan suara musik. Emmet mengatakan jika dirinya sudah mengetahui hal tersebut. Emmet beranggapan jika suara itu hanyalah suara rekaman yang diputar secara otomatis. Sebab di kondisi seperti ini, sebagian besar umat manusia telah dipastikan tewas. Malam harinya, Regan membangunkan Markus untuk mengabarkan informasi mengenai suara musik tersebut. Regan mengambil peta penelitian dari Lee yang menandakan tempat dari suara tersebut berada. Regan beranggapan jika di luar sana pasti ada pemukiman manusia. Regan mengajak Markus untuk mencari tempat tersebut. Akan tetapi, Markus menolak ajakan tersebut sebab akan bahaya baginya jika harus pergi ke tempat yang belum pasti kebenarannya. Saat pagi harinya, Markus melihat sebuah kertas dari Regan yang tertulis jika Regan akan mencari tempat tersebut sendirian. Evelyn yang mengetahui hal tersebut kemudian memohon kepada Emmet agar dia mau mencari Regan, sebab Emmetlah yang paham tentang jalanan yang berada di tempat tersebut. Beralih ke Regan, di sini dia mengikuti perlintasan kereta sesuai arah jalan yang terdapat di dalam peta. Saat Regan berada di sebuah kereta, dia berusaha mencari beberapa barang yang sekiranya bisa dia gunakan. Regan tak sengaja membuat suara teriakan saat dia mengambil kotak P3K. Hal ini pun membuat monster sebelumnya kini berada di kereta dari Regan berada. Saat Regan tengah terdesak, muncullah Emmet yang kemudian menyelamatkan nyawa dari Regan. Emmet kemudian mengajak Regan untuk kembali pulang ke tempat sebelumnya. Akan tetapi, Regan meyakinkan Emmet jika ada sebuah pemukiman di luar sana. Regan yang kelelahan kemudian memutuskan untuk beristirahat. Saat tengah terbangun,
Regan mencoba mencari barangnya yang dibawa oleh Emmett. Kini, Emmett pun menyetujui ajakan dari Regan untuk mencari asal suara musik tersebut berada. Sementara itu, Evelyn menyuruh Marcus untuk menjaga adiknya yang masih bayi, sebab Evelyn akan mencari beberapa barang yang akan mereka butuhkan nantinya. Kini, Evelyn bersama dengan Emmett akan menuju ke sebuah tempat dengan jalan yang berbeda. Marcus yang berada di tempat persembunyiannya berusaha menenangkan adiknya yang masih bayi. Sementara itu, Emmett bersama dengan Regan kini telah tiba di tepi pelabuhan. Emmett kemudian mendekati anak kecil yang berada di tempat tersebut, yang ternyata itu adalah jebakan. Sedangkan Marcus, dia melihat mayat manusia yang membuat dirinya pun berteriak. Hal ini pun membuat keberadaan dari Marcus kini didatangi oleh monster sebelumnya. Evelyn yang baru tiba di tempat tersebut langsung meledakkan monster sebelumnya yang berusaha menyerang anaknya. Di tempat yang berbeda, Emmett bersama dengan Regan yang dijadikan sandera langsung membuat suara agar monster sebelumnya membuat kekacauan di tempat tersebut. Evelyn yang berhasil mengalihkan perhatian dari monster tersebut, kini dia pun langsung mendatangi anaknya. Marcus. Sementara itu, Emmett bersama dengan Regan yang berhasil selamat, kini mereka pun menemukan sebuah pulau yang terdapat pemukiman manusia layaknya belum tersentuh oleh monster sebelumnya. Emmett bersama dengan Regan kemudian disambut baik oleh penduduk di tempat tersebut. Emmett kemudian diajak bicara oleh seorang pria yang merupakan pemimpin di tempat tersebut. Dia bernama Man. Man bertanya apakah Emmett mengikuti suara musik yang dia siarkan. Emmett pun mengatakan iya. Namun, Emmett juga mengatakan jika semua ini adalah tujuan dari Regan. Saat pagi harinya, Emmett yang ingin menghirup udara segar tiba-tiba melihat kapal di pelabuhan sebelumnya kini berhasil terdampar di pulau tersebut. Emmett juga melihat tanda-tanda monster sebelumnya yang berada di kapal tersebut. Benar saja, monster itu pun langsung membuat kekacauan di pulau dari Emmett berada. Man bersama dengan Emmett dan juga Regan berusaha memancing monster tersebut untuk menjauhkannya dari tempat pemukiman. Mereka bertiga kemudian menuju ke tempat siaran radio. Sialnya, Man harus tewas terbunuh oleh monster sebelumnya. Di tempat yang berbeda, Evelyn bersama dengan kedua anaknya kini juga terdesak oleh monster yang akan menyerangnya. Regan dengan alat frekuensi suara langsung menyiarkan suara tersebut di siaran radio. Di lain sisi, Marcus yang membawa radio langsung memutar siaran frekuensi suara yang disiarkan oleh Regan. Dengan suara itu,
mereka dapat membuat monster tersebut merasakan kesakitan. Kesempatan itu pun kemudian digunakan oleh Regen dan juga Markus untuk membunuh monster tersebut. Kini keadaan pun mulai kembali aman dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.